Baik, bismillah. Alhamdulillah kita masuk kepada bagian berikutnya, yakni tentang nun sukun ataupun tanwin, bagian bab ikhfa. Baik, ikhfa ini secara bahasa artinya menutupi atau bisa dikatakan samar. Sedangkan menurut istilah yakni membunyikan nun sukun secara ketika disebutkan dia tidak idgham, kemudian juga dia tidak izhar. Jadi penyebutannya izhar enggak, ya, idgham pun tidak. Nah, kalau kita misal ingin mengucapkan ikhfa dengan benar, maka dia nanti sesuaikan dengan huruf yang akan kita sebutkan berikutnya. Contoh, di depannya huruf zal, maka ketika menyebutkan ikhfa, lidah kita siap-siap kepada huruf zal. Nah, makanya hurufnya itu nanti ada 15, dan dia nanti ikhfa ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa akrob. Nah, ikhfa akrob ini atau a'la, yakni yang paling dekat makhrajnya dengan huruf nun. Kenapa disebut dengan akrob? Karena memang nun dengan keta, to dengan dal, hurufnya nanti di sana di bawah, itu dia dekat sekali. Na, ta, na, ta, na, ta, na, ta. Dekat kan? Nah, itu dia daripada ikhfa akrob. Nah, catatan terbesarnya jika di depannya ada huruf tebal, untuk ikhfa ini, dia makna tebalkan. Sebagaimana dalam kitab La'ayul Bayan, kalau huruf alif, dia tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka alifnya tebal. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka ya bakal tipis. Sebaliknya, kalau misalnya ikhfa itu tergantung daripada huruf setelahnya. Nah, kalau misalnya huruf setelahnya itu huruf tipis, maka tipis ikhfanya. Kalau huruf setelahnya tebal, maka tebal ikhfanya. Baik, clue-nya kalau misalnya dibacakannya tipis, maka senyum saja. Kalau misalnya tebal, maka mulut kita seperti penuh ya. Ya, menaikkan pangkal lidah kita, gitu ya. Ya, kita bacakan bareng-bareng ikhfa akrabnya. Muntaha min turabin jannatin tajri yantiquna min tinin qawman طاغين عند من دون ماء دافق. Ingat ikhfa itu sama ya, dia harus ditahan karena ada dengungnya ya. Kemudian ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat ini pertengahan, tidak jauh dengan makhraj yang akan disebutkan ya. Nah, dia hurufnya banyak ya, nanti di depan hurufnya tuh diantaranya ada 10 huruf ya, akan dibaca dengan ikhfa ausat. Catatannya sama, kalau di depannya huruf tebal maka tebalkan. Yuk kita praktekkan. Mansuran, mansaqulat, ma'an sajjaja, anjaynahu, wa man jahada fasabrun jamilun muzalan fa'in zalaltum yaumi idzin zurqan. Nah, itu contoh daripada ikhfa ausat. Nah, kalau misalnya huruf-huruf tebal bagaimana? Ya tebalkan saja. Yansurukum. Nah, lidahnya kan dia pangkal lidahnya tuh naik. Yaw, yaw, yaw. Jadi enggak yansurukum, enggak senyum ya. Ansaddukum birihya. Nah, jangan birihya, itu salah ya. Harusnya tebalkan. Birihya sarsarin. Seperti itu. Nah, itu daripada contoh ikhfa ausat yang tebal. Adapun ikhfa ab'ad, maka dia jauh. Kenapa disebut ab'ad? Memang paling jauh daripada nun sukun, makhraj nun sukun kepada si qaf dengan kaf. Ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf dengan kaf,
maka dibacanya dia jadi ng eng karena jauh, bentuk langsung qaf ataupun kafnya. Kita bacakan فأنقذكم فإن قاتلوكم شيء قدير أنكالا من كان في يوم kana. Ingat ditahan ya, ikhfa itu selalu ditahan. Baik, itu daripada ikhfa. Ciri-cirinya keberhasilannya tetap, yakni ditahan lama, kemudian lihat tebal tipis daripada ikhfanya, jangan sampai dia kurang tepat. Kemudian kalau yang di depannya itu huruf-huruf yang berikutnya seperti ta, to, dal, fa, dod, zo, nanti dilihat bentuk daripada dia pengucapan ikhfanya, jangan sampai dia tertukar. Jadi nggak semua rata eng suaranya enggak. Yang eng itu hanya qaf dengan kaf. Sisa-sisanya nanti yang tebal kemudian tipis itu dilihat daripada pengucapannya seperti apa ya. Baik. Kemudian di sini ada hukum tentang mim sukun sudah terbuka ya. Jadi kalau masuk kepada mim sukun berarti ini hukum yang harus merapatkan kedua bibir. Ya. Baik, kita lihat di sini ada yang pertama idgham mimi, yakni jika mim sukun bertemu dengan mim hidup. Ya, bisa disebut idgham mislain juga sama saja. Nah, dalam Al-Qur'an berwarna idgham mimi diwarnai dengan pink. Kalau yang tadi ikhfa diwarnai dengan hijau, kalau ini dengan pink. Sama ditahan lama ya, leburnya sempurna. Wa amanahum min khaufin wa khalaqa lakum ma fil ardi kullama adaa lahum masyaw fih. Nah, di sini dilihat, ini hukumnya idgham mimi bukan gunnah musyaddadah. Karena kalau gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah, dia mim tasdidnya tunggal, tidak ada mim sukun sebelumnya. Bedakan ya. Kalau misalnya gunnah musyaddadah mim dengan bertasdid dalam keadaan tunggal, satu saja tidak ada huruf sebelumnya, baik itu nun sukun ataupun mim sukun. Nah, kalau idgham mimi ada mim sukun dulu, baru kemudian di depannya ada mim bertasdid, gitu ya. Nah, sekarang ikhfa syafawi. Nah, sama halnya dengan iqlab, ikhfa syafawi ini ada dua praktik juga. Bisa furja ya ataupun itbaqus syafatain. Jadi ketika dibacakan dia nanti ada celah ya, sama. Jadi saya kayak wa may ya'tasim billahi tapi masuk ke hidung. Dengan yang itbaq dirapatkan wa may ya'tasim billahi. Dua-duanya benar ya. Baik, bismillah. Ingat ya cirinya yang idgham mimi ditahan lama, ini pun ikhfa syafawi pun ditahan lama. Ya, harus ditahan lama. Wa may ya'tasim billahi. Boleh yang seperti itu di furja atau di itbaq sama saja. Pak, kalau misalnya teman-teman bingung mana yang harus yang saya amalkan ya, yang saya harus amalkan, maka amalkan yang paling mudah saja. Kalau misalnya dirapatkan paling mudah ya udah dirapatkan saja itbaqus syafatain. Wa may ya'tasim billah ma lahum bih wa ma hum bimu'minin. Yaitu ikhfa syafawi. Di sini ada izhar syafawi. Kalau izhar syafawi sama pengertiannya dengan izhar halqi. Jadi tidak boleh mantul, tidak boleh ditahan lama, tidak boleh juga dia dalam keadaan terputus. Karena namanya izhar jelas. Dan dia sama dengan nun sukun, sifatnya ada tawasut. Nah, maka ketika diucapkan, jangan sampai dia seperti tadi, terputus, ditahan lama, dan juga jangan sampai dia memantul. Ya, tidak boleh. Kalau bedanya tadi kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, kalau ini seluruh huruf hijaiyah ya. Jadi kalau nanti teman-teman melihat mim sukun bertemu dengan hurufnya, banyak huruf nanti ya. Ada hamzah, ta, sa, kecuali mim dengan ba pokoknya. Maka dia disebut dengan izhar syafawi. Jelas dalam bibir kita pengucapannya, tidak sampai dia ikhfa.
dan tidak sampai dia dileburkan pada huruf berikutnya sebagaimana pengertian izhar sebelumnya ya. Yang betul, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ingat tidak boleh mantul. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tidak boleh tahan lama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Salah? Tidak boleh juga dia terputus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi harus dia biasa saja pengucapan tetap mengalir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu linaj'alaha lakum tadhkiratan amsalukum wala udkhilannakum jannatin fi amwalihim haqqun. Kesananya sama saja ya. Itu saya berikan contoh sedikit saja. Baik, nah kemudian yang terakhir tentang ahkamu tajwid gunnah ada gunnah musyaddadah. Sebagaimana saya katakan tadi, jangan sampai tertukar antara idgham mimi dan juga gunnah musyaddadah ataupun dengan idgham bigunnah yang sebelumnya ada nun sukun ketemu nun. Kenapa? Karena bedanya kalau yang gunnah musyaddadah nunnya bertasydidnya tunggal. Tuh dilihat ya. Tidak ada nun sukun sebelumnya atau tanwin ataupun mim sukun sebelumnya. Hanya saja dia bentuknya tunggal. Nunnya bertasydid di situ, tunggal tuh ya, sendiri gitu. Nun bertasydidnya tidak ada temennya sebelumnya gitu, nggak ada. Yang mim sukun ataupun nun sukun. Ya. Di summa pun sama. Ya bisa dilihat. Baik, kita praktekkan bareng-bareng. Ini kuncinya hanya harus ditahan lama saja. Inna fihinna malikin nasi thumma muhammadun tuhammilna. Nah itu ya daripada bacaan gunnah musyaddadah. Nah adapun kalau misalnya kita ingin lakukan ya, itu rumusnya sederhana sekali seperti di rumus sederhana di sini ya, kesimpulan ahkamu tajwid gunnah. Jadi kalau merah dengan tanpa warna itu nggak usah ditahan. Makanya saya yang tanpa warna nggak ditera di sini ya, nggak tertera. Yang ada tandanya saja yang ada warnanya. Merah bila gunnah, gunakan lagu ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, merah bila gunnah, awas jangan ditahan. Biru iklab ditahan, hijau ikhfa ditahan. Pink bi gunnah mimi, gunnah harus ditahan. Nah itu cara supaya teman-teman bisa menghafal daripada warna-warna tajwid yang ada di Quran sebagaimana teman-teman sering beli Quran ya. Baik, itu mungkinnya pertemuan kita untuk kali ini. Sisanya tinggal ujian. Nah, kalau ujian silakan teman-teman berjuang. Nanti di sini ada ujian praktek dan juga ujian teori. Jadi silakan teman-teman untuk mengasah kemampuannya masing-masing. Ya, jangan lupa untuk penahanannya seperti apa, mana yang harus ditahan, mana yang nggak harus ditahan, mana yang harus memantul, yang tidak memantul, sebagaimana sifatnya. Kemudian makhrajnya pun harus diucapkan dengan benar. Begini saja ya, teman-teman yang belajar, ingat harus sabar. Ya. Jadi jangan sampai dikarenakan ada hal-hal yang masih mungkin teman-teman merasa belum bisa, itu menjadikan teman-teman menyerah dalam belajar, tidak. Semuanya butuh proses. Sebagaimana teman-teman pernah melewati masa-masa muda, sebagaimana teman-teman pernah melewati masa-masa kecil, itu kan teman-teman mengalami kesulitan pun teman-teman tetap ya berjuang. Dan ini pun sama. Ya. Ini aja ya pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.